Dalam naskah Babat Cirebon terdapat nama Prabu Indrawijaya, ditafsirkan oleh sejarawan tradisional sebagai Arya Wiralodra dengan masa hidup sekitar tahun 1500-an. Apakah data ini valid? Kita telusuri. Pendapat tentang adanya Prabu Indrawijaya terdapat dalam naskah Sejarah Cirebon teks EMH 007. Ahli Aksara dan Bahasa Muhammad Mukhtar Jaidin, Ana Jumana, Siti Julaiho, Fuji Sasi Lestari, tahun 2018, halaman 185-187. Pendapat senada adanya Prabu Indrawijaya terdapat pula dalam naskah Sejarah Cirebon, penyusun Kiai Haji Mahmud Rais Martapada, penyalin Ahmad Farahidi Masduki Buntet, ahli aksara dan bahasa Muhammad Mukhtar Jaidin, Iko Faiko, tahun 2019, halaman 187-189. Hal serupa diungkapkan buku Sejarah Caruban Kawedar, penulis Raden Suhri Hidayat, tahun 2008. Pada kisah Nganutaken Indramayu, tahun 2008, halaman 239-242, berisikan kisah tentang Wadya Bala Kuningan ingin menaklukkan Indramayu. Pada buku Babad Tanah Sunda atau Babad Cirebon, susunan Pangeran Sulaiman Sulendraningrat, tanpa penerbit, tanpa tahun terbit, tertulis judul Prabu Indrawijaya atau Arya Wiralodra memeluk agama Islam sambil menyerahkan daerahnya Indramayu kepada Cirebon, dalam kurung kepada Sunan Jati Cirebon, pada tahun 1529 Masehi, halaman 83-86. Ada pula buku Negeri Ceribon yang diberikan Pangeran Raja Keprabon kepada asisten residen Dermayu tahun 1866. Isinya tentang pengislaman tanah Jawa termasuk Dermayu. Nama penguasa Dermayu saat itu tertulis Dalem Dermayu. Lalu dalam Babad Cirebon ditulis sebagai Indrawijaya dan anaknya Satria Indra Kusuma yang sejaman dengan Sunan Gunung Jati dan Arya Kuningan. Lalu pada periode kerajaan Mataram ada nama Wiralodra menjadi bupati tahun 1678. Wiralodra tersebut dianggap sama dengan Dalem Dermayu dan sama dengan Indrawijaya pada zaman Sunan Gunung Jati. Menurut Iskandar Julkarnain, peneliti sejarah Indramayu, hal ini terlihat dalam Babad Dermayu yang berbentuk tembang Macapatan yang ditulis pada tahun awal 1900-an. Lalu dibuatlah rontal dan kulit penjangan untuk menjawab keraguan-raguan dengan tujuan menetapkan satu, Wiralodra identik dengan tokoh Indrawijaya. Yang kedua, Endang Dharma identik dengan tokoh Nyimas Gandasari. 3 naskah bernama sejarah, sedangkan 1 naskah bernama babad. Apakah naskah tersebut sejarah ataukah babad? Jika dilihat dari isinya yang tanpa melalui tahapan metode heuristik, kritik, interpretasi, dan langsung historiografi, dipastikan naskah itu adalah babad, bukan sejarah dalam arti hasil kajian secara metodologis. Pengisahan seperti ini seringkali disebut sebagai sejarah tradisional. Bagaimana kisah dalam naskah-naskah tersebut? Kisahnya sebagai berikut. Dipati Kuningan atau Pangeran Kuningan atau Dipati Awangga sebagai senapati perang kerajaan Cirebon bertekad menaklukkan
sang Prabu Dermayu, Prabu Indrawijaya. Bersama kuda Siwindu dan Wadyabala, mereka berangkat ke wilayah Dermayu. Prabu Indrawijaya bersama Patih Danujaya dan Wadyabala bersiap menghadapi perang. Prabu menggunakan siasat dengan memasang jimat Oyod Mingmang dan jimat Lembu Tirta di Kali Kamal. Prabu kemudian salin rupa menjadi kijang berwarna kuning. Ketika pasukan Dipati Kuningan tiba di sekitar Kali Kamal, kijang kuning itu mendekat. Dipati Kuningan berusaha menangkapnya, tetapi tak mampu. Para prajurit juga tak mampu menangkapnya. Kijang tersebut kemudian menceburkan diri ke sungai. Dipati Kuningan juga ikut menceburkan diri. Tiba-tiba kijang lenyap dan Dipati Kuningan hanyut terbawa banjir yang tiba-tiba datang, hingga ke laut lepas sampai ke Pulau Biawak. Dipati Kuningan ditolong seorang kakek-kakek. Ia diberi jimat Tirta Bala yang bisa menciptakan ribuan wadyabala. Di sisi lain, Wadyabala Kuningan kebingungan, hanya bisa berputar-putar dan tidak tahu jalan pulang. Kemudian Dipati Kuningan datang dan membawa Wadyabala sampai ke alun-alun Dermayu. Ternyata tempat tersebut justru alun-alun Pakungwati, Cirebon. Pada saat itu Sunan Gunung Jati sedang bersidang. Salah satu pesertanya adalah Dalem Dermayu yang menyatakan memeluk agama Islam dan menyerahkan pemerintahan atau Praja Dermayu kepada Sunan Gunung Jati. Dipati Kuningan melihat itu terheran-heran dan merasa malu. Berdasarkan data dari 4 naskah tersebut, nama dan latar tokoh-tokohnya perlu diidentifikasi dengan sumber lain. Berdasarkan 4 naskah itu dapat diidentifikasi sebagai berikut. Nomor 1, pada naskah Sajarah Cirebon atau Babat Cirebon teks EMH 007, nama tokoh pertama adalah Sang Prabu Dermayu atau Prabu Indrawijaya. Nama tokoh kedua adalah Patih Danujaya. Sedangkan nama tokoh ketiga adalah Dipati Kuningan atau Pangeran Kuningan atau Dipati Awangga. Nomor 2, pada naskah Sejarah Cirebon, nama tokoh pertama adalah Ratu Dermayu, Dalem Dermayu atau Prabu Indrajaya atau Ratu Indermayu. Nama tokoh kedua tidak tertulis, sedangkan nama tokoh ketiga adalah Dipati Kuningan atau Dipati Awangga. Pada nomor 3, naskah Sejarah Caruban Kawedar, nama tokoh pertama adalah Angling Dharma atau Pangeran Dermayu. Nama tokoh kedua tidak tertulis dan nama tokoh ketiga adalah Arya Kamuning atau Adipati Kuningan atau Adipati Awangga. Kemudian nomor 4, pada naskah Babat Tanah Sunda atau Babat Cirebon, nama tokoh pertama adalah Sang Prabu Dermayu atau Prabu Indrawijaya atau Aryo Wirolodro. Pada tokoh kedua ada nama Patih Danujaya. Sedangkan pada tokoh ketiga terdapat nama Dipati Kuningan, Arya Kuningan atau Dipati Awangga. Identifikasi berdasarkan nama-nama dalam Babat Cirebon berkaitan dengan tokoh dari Indramayu dengan beberapa sumber lain ternyata tidak sinkron. Sebagai berikut. Dalam naskah Cirebon terjadi percampuran nama untuk satu tokoh, yaitu Ratu Dermayu, Dalem Dermayu, Ratu Indermayu, Pangeran Dermayu, Prabu Indrajaya, Prabu Indrawijaya,
Anglingdarma dan Aryo Wirolodro. Berdasarkan nama-nama seperti Ratu, Dalem, Prabu menunjukkan bahwa Indramayu adalah wilayah kerajaan. Namun berbagai sumber lainnya menyatakan Indramayu bukanlah kerajaan. Nama sebagai Anglingdarma merupakan legenda dari Jawa Timur. Nama Aryo Wirolodro masa hidupnya tidak sejaman atau 100 tahun kemudian. Naskah Babat Cirebon itu menunjukkan ciri-ciri Babat yang seringkali mencampur adukan antara tokoh yang satu dengan lainnya yang berbeda zaman, tetapi disatukan dalam waktu sejaman. Identifikasi berdasarkan nama-nama dalam Babat Cirebon berkaitan dengan tokoh dari Kuningan dengan sumber buku Sejarah Kuningan Profesor Dr. Edi S. Ekajati tahun 2003 ternyata tidak sinkron. Sebagai berikut. Dalam tradisi lisan cerita legenda Kuningan, masa hidup Sang Adipati Kuningan sejaman dengan dua tokoh lainnya, yaitu Arya Kamuning dan Dipati Ewangga. Dalam naskah Cirebon, terjadi percampuran nama untuk satu tokoh, yaitu Dipati Kuningan, Pangeran Kuningan, Arya Kamuning, dan Dipati Ewangga. Tetapi pada buku Sejarah Kuningan, Ekajati tahun 2003, nama-nama tersebut untuk tokoh yang berbeda. Buku Sejarah Kuningan, Ekajati tahun 2003, nama-nama tersebut untuk tokoh yang berbeda. Adipati Kuningan adalah putra Sunan Gunung Jati yang dibesarkan Ki Gedeng Luragung, halaman 24. Adipati Kuningan ketika besar menjadi pemimpin di daerah Kuningan, halaman 47. Arya Kamuning adalah pemimpin di daerah Luragung, halaman 47. Dipati Ewangga adalah panglima pasukan atau tentara di Kuningan, halaman 60. Baik nama tokoh dari Indramayu maupun Kuningan berdasarkan naskah Babat Cirebon menunjukkan karakter Babat, yakni seringkali mencampur adukan masa hidup tokoh yang satu dan lainnya seolah-olah hidup dalam satu zaman. Seringkali pula mengidentikan satu tokoh dan lainnya meskipun tokoh itu berbeda. Meskipun ditulis dengan judul Sejarah Cirebon, sejatinya naskah tersebut merupakan Babat Cirebon. Berisi cerita dengan karakter Babat dan belum menjadi sejarah berdasarkan kajian dengan metode sejarah. Karakter Babat yang tampak adalah seringkali mengidentikan satu tokoh dan tokoh lainnya, padahal tokoh itu berbeda. Seringkali mencampur adukan masa hidup tokoh yang satu dan tokoh lainnya, seolah-olah hidup dalam satu zaman. Hal senada juga tertulis dalam Babat Dermayu atau Babat Carbon II. Dalam salah satu bagiannya menyebutkan terjadi pertarungan antara Wiralodra dan Arya Kamuning. Waktunya setelah Wiralodra selama 3 malam berada di Pegaden, kemudian pulang ke Cimanuk. Pembahasan mengenai tokoh Indrawijaya yang selama ini mungkin diketahui masyarakat Indramayu identik dengan Arya Wiralodra. Sebenarnya kalau kita kaji lebih dalam ke sumber tradisional yaitu Babat Cirebon, memang tokoh ini tercatat dengan jelas ya. Namun periodisasinya di era-era pengislaman Cirebon terhadap Indramayu dan sekitarnya. Jadi saat itu dikatakan memang penguasa Indramayu belum Islam, disebut Prabu Indrawijaya, dan dia memang memiliki putra disebut Pangeran Indrakusuma gitu. Nah, sebenarnya Indrakusuma ini yang ikut sayembara Nyimas Gandasari.
Namun apakah dia identik dengan Wiralodra ataukah sebenarnya berbeda individual? Jika dikaitkan dengan riset terkini, sumber primer catatan Wiralodra dari Dak Register VOC, bisa dipastikan dua tokoh ini berbeda. Jadi Wiralodra kita bisa ketahui eksis di tahun 1670-an atau sejak 1620-an, abad 17. Sedangkan Indra itu setting ceritanya adalah pasca perang Cirebon melawan Raja Galuh 1528. Pasukan Kuningan melipir ke Indramayu ketemu dengan pasukan Indra. Namun kalau kita cek lagi di buku lamanya Pangeran Sulendraniningrat Kebapunan, sebenarnya yang dimaksud Indra dalam konteks ini itu bisa jadi sebenarnya posisinya bukan di abad 15, malah bisa jauh lebih dari itu, di era Sumedang masih dalam kerajaan Tambo Agung. Cuma namanya naskah itu kan kadang di bawalnya menjelaskan zaman Galuh abad 6 Masehi, tiba-tiba langsung ke era Indra, seolah-olah dekat, padahal sih itu mungkin bisa jauh ataupun memang bisa dekat. Jadi bisa dibilang itu masih tokoh legenda ya, namun bisa dipastikan berbeda dengan Wiralodra. Sumber data seperti ini tergolong lemah dan harus ada data primer atau sekunder sebagai pembanding. Meskipun demikian, data tersebut kemudian menjadi rujukan untuk penulisan buku Sejarah Indramayu. H.A. Dasuki dan kawan-kawan 1977. Dari situlah kemudian terjadi ketidakselarasan alur dan nama tokoh dalam sejarah Indramayu. Kronologi sejarah Indramayu menjadi anakronistik. Dalam hal ini terjadi ketidakselarasan alur kisah sejarah Indramayu, juga ketidakselarasan urutan nama-nama Bupati Indramayu. Mengapa terjadi anakronistik dalam sejarah Indramayu? Ketidakselarasan terjadi, yakni pertama, Indrawijaya, tokoh dalam Babad Cirebon, dianggap sebagai Arya Wiralodra, tokoh dalam Babad Dermayu atau Babad Carbon II. Dalam Babad Cirebon, di Indrawijaya adalah tokoh yang dikisahkan berhadapan dengan Dipati Kuningan dalam peristiwa Oyod Mingmang di Kali Kamal, yang ditafsirkan sebagai Wiralodra dalam Babad Dermayu atau Babad Carbon II. Hasil kajian dengan sumber lain, tidak ditemukan tokoh Indrawijaya yang ditafsirkan dengan masa hidup pada tahun 1500-an. Tokoh tersebut adalah tokoh babad atau legenda, sebagaimana juga tokoh Endang Dharma Ayu. Hasil kajian dengan sumber lain terhadap tokoh Wiralodra ditemukan keselarasan, seperti dengan naskah Sejarah Banyu Urip atau Bagelen, Layang Sarasilah Trah Bagelen, Babad Bagelen maupun arsip-arsip VOC. Bahkan terdapat Dak Register yang menyebut Wiralodra menjadi Bupati Indramayu tahun 1678. Kedua, terjadi anakronistik pada daftar urutan Bupati-Bupati Indramayu pada buku Sejarah Indramayu 1977 halaman 405. Terlihat pada masa pemerintahan nomor 1 Wiralodra dengan gelar Indrawijaya tahun 1527. Tetapi nomor 2, nomor 3, dan nomor 4 kosong, tanpa nama, tanpa tahun. Barulah nomor 5 muncul nama Surajaya, gelar Tumenggung Pati tahun 1653 sampai 1665. Artinya
H.A. Dasuki dan kawan-kawan sendiri tidak menemukan urutan bupati pada tahun 1527 dan berikutnya hingga sekitar tahun 1650-an tersebut, tetapi memaksakan Indramayu berdiri tahun 1527. Ketiga, berdasarkan babat itulah yang menjadikan tokoh Indrawijaya ditafsirkan sebagai Wiralodra. Ditafsirkan pula mendirikan Indramayu tahun 1527. Padahal masih dalam ranah babat. Penentuan tahun 1527 juga tidak tepat. Sebab dalam ranah babat, Arya Kamuning ke Indramayu menghadapi Wiralodra setelah peristiwa Raja Galuh tahun 1528. Setelah menghadapi Arya Kamuning, kemudian Wiralodra meresmikan Indramayu tahun 1527. Artinya, bagaimana peristiwa itu berjalan mundur? Keempat, berdasarkan ranah babat, ternyata waktunya tidak tepat, yakni ada waktu yang berjalan mundur. Berdasarkan hasil kajian dengan metode sejarah, ditemukan keselarasan. Wiralodra adalah tokoh sejarah. Wiralodra bukanlah tokoh babat atau tokoh legenda. Berbeda dengan Indrawijaya yang merupakan tokoh babat atau tokoh legenda. Masa hidup Wiralodra pada tahun 1600-an, yakni tahun 1628 sampai 1629, ikut menyerbu VOC di Batavia bersama Laskar Mataram Sultan Agung. Tahun 1678, pada masa kerajaan Mataram, pemerintahan Amangkurat II ditetapkan sebagai Bupati Indramayu. Indrawijaya adalah tokoh babat atau legenda, seperti tertulis dalam Babat Cirebon. Sedangkan Wiralodra selain sebagai tokoh babat dalam Babat Dermayu atau Babat Cirebon II, juga merupakan tokoh sejarah yang didukung sumber tradisional lainnya maupun sumber asing. Antara Indrawijaya dan Wiralodra tidak identik. Berdasarkan kajian heuristik, kritik, dan interpretasi, berbeda pula masa hidupnya. Ikuti Jelajah Dermayu selanjutnya. Salam jeder.